Hai, ketemu lagi bersama saya Isya Rensik di hari pertama di bulan Ramadan 2020. Gimana puasanya? Semoga lancar ya. Kita sudah melewati zuhur nih sekarang, jadi sebentar lagi maghrib. Jadi tahan-tahan, mungkin hari pertama adjustmentnya agak susah. Tapi mungkin seperti yang semua teman-teman tahu ya, Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang sangat berbeda. Ramadan yang tidak seperti biasanya karena kita menjalani Ramadan tahun ini di kala kita menjalani pandemik dunia. Ya, Ramadan tahun ini dimana kita sedang mengalami pandemi Corona atau COVID-19 yang membuat banyak sekali hal-hal yang harus di-adjust, yang harus berubah, yang hal-hal yang tadinya kita lakukan tidak bisa kita lakukan gitu. Terus banyak sekali tradisi-tradisi yang hilang, banyak sekali kebiasaan-kebiasaan yang tidak bisa kita lakukan lagi. Sedih pasti. Terus gimana? Kalian di mana puasanya? Apakah ngumpul sama keluarga atau buat kalian yang perantauan yang sekarang di Jakarta sendiri nggak apa-apa ya, karena ini akan berakhir, ini akan berlalu dan kita akan lulus ibaratnya dari pandemi ini menjadi manusia-manusia yang lebih baik tentu aja. Terus ngapain aja dong gitu ya, mesti ngapain nih? Puasa di rumah aja, kemarin kerja di rumah aja, belajar di rumah aja, sekarang puasa di rumah aja. Jadi nanti kita akan ngomongin ya satu-satu. Dan buat teman-teman jangan lupa yang punya pendapat, yang punya saran, kritik, boleh banget loh ditulis di belakang ya. Terus oke, kita omongin apa aja yang berubah ya. Apa aja yang berubah? Satu, kita nggak boleh melakukan sholat berjamaah. Jadi yang namanya bulan puasa kan sangat identik dengan tarawih ya. Tarawih, terus juga beberapa sholat wajib tuh mungkin banyak sekali yang biasa kita nggak ke masjid, kita ke masjid. Misalnya subuh bareng, maghrib bareng, karena atau isya bareng, karena kita tarawih, biasanya sebelum tarawih kita isya bareng. Jadi kalau gue personal sih agak semalam pas pertama kali ngejalanin tarawih ya, itu baru berasa banget gitu bahwa selama ini hal-hal yang bisa gue lakukan dan bebas gue lakukan itu gue males-malesan gitu. Sekarang begitu hal itu nggak bisa dilakukan, gue kepengen loh, gue kangen banget dan gue sedih banget gitu, kayak oh man gitu, harusnya bulan malam pertama Ramadan ini gue di masjid nih selalu gitu biasanya beberapa tahun belakangan ini. Terus sekarang nggak bisa ya, walaupun ke tengah-tengahnya nanti ada bolong-bolong gitu, tapi gue ke masjid gitu. Dan semalam tuh kayak sedih banget gitu. Dan gue juga terpisah tinggal sama orang tua. Jadi untuk sekarang ini untuk ngejaga gue juga belum berani balik sih gitu, karena kemarin sempat sakit juga. Mungkin ya gue mau self quarantine dulu mungkin seminggu ke depan, 10 hari baru bisa ketemu nyokap. Jadi ya sahur sendiri gitu, nanti juga buka akan sendiri. Terus apalagi ya yang berubah yang nggak bisa kita lakukan selain sholat berjamaah. Dan oh iya, nanti Idul Fitri kemungkinan besar kita juga nggak bisa melakukan sholat Idul Fitri berjamaah, jadi harus dilakukan sendiri-sendiri di rumah. Nggak kebayang sih nanti sedihnya kayak apa ya. Terus buka puasa bersama. Nah buka puasa bersama juga ya nggak bisa juga, mungkin kecuali colong-colong ya ke rumah teman, tapi ngumpulnya juga mungkin gak banyak-banyak, 3-4 orang, tapi juga kayaknya kok kurang bertanggung jawab ya kalau kita tetap melakukan itu, karena kita nggak pernah tahu, we might be the carrier or our friend yang asymptomatic yang nggak ada simptom sama sekali mungkin jadi carrier juga. Jadi makanya kenapa kita diminta untuk melakukan physical distancing ini, menjaga untuk sebisa mungkin untuk di rumah aja ya, sebenarnya itu kan to flatten the curve, untuk break the circuit gitu. Jadi kalau kita tetap ngumpul-ngumpul kayak kurang bijaksana ya, walaupun bisa sih sebenarnya. Tapi yang pasti kan kalau bukber, kalau kita ngomongin bukber biasanya rame-rame kan, biasanya kayak 10 orang, bukber teman SMP, bukber teman SMA, bukber teman kuliah gitu kan, bukber teman S2. Umurnya berapa sih kakak?
Which is ya itu kebiasaan-kebiasaan yang memang selalu hadir di bulan Ramadan dan nggak bisa dilakukan lagi gitu. Terus apa lagi ya? Tradisi apa tuh namanya yang kalau kita semalaman di masjid sampai subuh gitu ya, tadarus ya, apalah gitu. Belum pernah sih, tapi kan mungkin banyak teman-teman yang biasa melakukan itu juga nggak bisa melakukan itu gitu. Terus mungkin kegiatan sosial juga yang biasa dilakukan bersama teman-teman di adik-adik di panti asuhan kayak gitu-gitu, mungkin juga ada teman-teman yang melakukan itu juga nggak bisa. Jadi banyak banget gitu tradisi-tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang nggak bisa kita lakukan gitu. Tapi kalau menurut aku sih ya, bukan berarti, kalau menurut gue bukan berarti terus ya Ramadannya jadi nggak seru gitu, karena ya banyak sekali juga yang bisa kita tetap lakukan gitu. Masalah kayak apa ya, kayak ya sholat mungkin gitu. Selama ini kita pengen selalu doanya, pengen puasa lebih khusyuk, pengen ibadahnya lebih rajin, pengen sholatnya nggak bolong-bolong, pengen sholat sunahnya lengkap full. Tapi apa? Biasanya waktunya lah disibukkan dengan buka puasa ini, bukber di sana, ada kegiatan sosial ini, kegiatan sosial itu, pengen buka sama keluarga juga ada aja halangannya. Well, you know what? Maybe this is the time, ya kan? This is the time dimana all you have now is time, waktu, dan diri sendiri. Jadi mungkin disinilah saatnya buat teman-teman yang selama ini kayak berdoa, aduh pengen ingin beribadah lebih baik, ingin nggak bolong-bolong. This is your time. Doa Anda terkabul. Ya kan? Ya nggak sih? Kemarin gue sempat baca dari Instagram dari Sandra, maybe this is your prayer being answer gitu, bahwa selama ini waktu yang lo harapkan untuk bisa lebih khusyuk beribadah, nih dikasih sekarang waktunya. Ya kan? Jadi kayaknya nggak ada alasan lagi untuk tahun ini puasanya untuk ketinggalan sholat tarawih, ketinggalan sholat sunnah, amit-amit lagi ketinggalan sholat wajib ya kan, yang 5 waktu. Terus buka puasa, sekarang tuh udah banyak banget yang namanya teknologi. Aku yakin aku gue, kamu maunya apa sayang lo? Baper sama diri sendiri kakak. Gue yakin buat teman-teman yang udah bekerja dari rumah sebulan belakangan ini, pasti yang namanya meeting pakai Zoom, pakai Hangout, pakai Google Hangout, pakai Microsoft Teams. There are so many technology that you can use untuk buka puasa bareng, tapi dari rumah masing-masing, ya kan? Tetap bisa silaturahmi, tetap bisa berbagi cerita, tetap bisa berbagi apa aja sih kejadian yang terjadi dalam hidup lo 1 tahun terakhir gitu. Dan mungkin pilihan makannya juga lebih enak-enak karena masak sendiri dan pilih sendiri. Kalau kita buka puasa di rumah orang kadang-kadang nggak suka makanan pembukanya deh, kayaknya yang ini kurang cocok deh, gitu kan. Kalau ini lo nggak ada alasan lagi untuk nggak suka makanannya, nggak suka tajilnya, nggak suka apalah gitu, karena lo yang nyiapin sendiri bro, sis, ya kan gitu. Jadi nggak ada alasan juga. Dan mungkin juga ya kayak waktu sama keluarga juga jadi lebih banyak, ya kan. Bisa lebih quality time sama keluarga yang selama ini mungkin aduh mah nggak bisa mah, aku mesti buka puasa di luar gitu. Sekarang mau kemana? Mau keluar kemana? Keluar pagar, buka puasa di depan rumah sendirian. Jangan dong, sedih kan? Terus ya jadi ya mungkin ya bukan mengecilkan dengan tidak mengecilkan ini, mungkin banyak sekali positif gitu yang bisa malah kita dapatkan gitu bulan Ramadan di situasi pandemi sekarang ini. Terus juga banyak sekali hal-hal lain yang mungkin hal baru yang bisa dilakukan. Misalnya belajar masak, why not gitu kan. Selama ini mungkin taunya beli, taunya udah tinggal jadi, taunya udah tinggal makan. Ya mungkin buat lo yang pengen banget, buat cewek-cewek mungkin, tapi juga yang cowok-cowok why not pengen belajar masak. Sekarang gampang banget, tinggal buka YouTube, ketik keywordnya mau masak apa, mau masak paru sambal level
pedesnya tuh dunia akhirat ada. Mau bikin sayur lodeh bisa, mau bikin steak yang western banyak banget. Jadi ya gunakan juga waktu buat belajar kan, atau mungkin yang selama ini selalu nggak ada alasan, nggak ada waktu buat olahraga, karena nggak ada alasan ya. Keluar ke depan teras, ya mau sit up kek, modal matras, modal skipping, atau mungkin lari-lari di sekitar komplek, atau latihan body weight. Gimana caranya? Aduh, udah 2020 masa iya masih nanya gimana caranya, ya kan? YouTube, aplikasi, berbagai macam aplikasi, Instagram. Karena hampir semua instansi perusahaan yang bergerak di bidang wellness, olahraga, kesehatan gitu ya, mereka tuh mengadakan workout bareng, live session, aduh banyak banget pilihannya. Jadi jangan bilang sama gue, aduh nggak ngerti di mana. Usaha dulu deh, ya. Sosial media jangan cuma dipakai buat ngejulitin orang, ya kan, cuma buat stalking mantan. Pakai juga sosial media untuk hal-hal yang positif. Apalagi mungkin buat teman-teman yang selama ini kayak pengen lebih sering baca Al-Quran deh. Now this is your time. Pengen khatam, sekarang waktunya. Katanya ada ini nih, ada rumusnya. Kalau pengen khatam Al-Quran 1 kali khatam, katanya setiap habis sholat baca 4 halaman. Kalau mau 2 kali khatam, itu setiap kali sholat baca 8 halaman. Kayak gitu deh pokoknya. Jadi gak ada alasan. Tapi kan gue gak bisa ngaji. Nah, mungkin saatnya lo belajar, ya kan? Gimana? Nanya lagi, ya cari tahu lah, cari online teacher atau YouTube, atau cari informasi siapa. Sekarang bisa by phone. Kalau nggak punya pulsa, ya pakai WhatsApp call. Nggak ngabisin pulsa, cuma ngabisin paket, ya kan kakak? Jangan banyak alasan. Cari kegiatan. Atau mungkin mau ikutan seminar-seminar online. Aduh banyak banget sekarang. Kayak kemarin gue ikutan how to communicate during the pandemic era gitu, sama komunikator handal. Kemarin itu pembicaranya ada Beku Tumewu, ada Erwin Parengkuan, ada Dado Parus, ada Ivi Batuta. Dan itu gratis, banyak banget gratis. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan yang yang bisa meningkatkan kemampuan kita loh, yang bisa meningkatkan kualitas kita, yang bisa mempersiapkan kita untuk nanti kembali lagi begitu dunia sudah sehat. Begitu ya, mungkin nggak akan langsung ke normal, tapi akan kita balik lagi ke new normal nantinya gitu. Dan ya kita nggak siap gitu, kayak teknologi apa segala yang biasa selama ini kayak nggak ngerti gimana cara, nggak ngerti caranya yang ini gimana, nggak ngerti. This is your time to learn, ya. Gimana cara pakai Zoom, gimana cara pakai Google Hangout. Jadi sekali lagi nggak ada alasan. Again, siapa tahu Ramadan 2020 ini akan menjadi Ramadan terbaik loh gitu, dan akan menjadi benchmark untuk Ramadan lo berikutnya. Karena ibadah lo menjadi lebih baik, quality time lo bersama keluarga juga lebih banyak, skill lo banyak banyak terlatih dan mendapatkan banyak skill baru, ya kan? Jadi gimana? Apakah melihat Ramadan ini menjadi sesuatu yang sedih deh, atau malah ternyata ya gitu. Jadi about perspective guys gitu. How do you want to see the glass, half full or half empty? Whatever you guys decide to do, mudah-mudahan ya bermanfaat, positif, meningkatkan keimanan, menambah kualitas kita sebagai manusia, dan nantinya kita keluar dari pandemi ini menjadi manusia yang lebih baik, ya. Jadi selamat menjalankan ibadah puasanya. Semoga 30 hari ke depan lancar, dan ketemu dengan Idul Fitri menjadi manusia-manusia baru dengan kualitas baru. Syarensik pamit. Kita ketemu lagi soon.
Bye bye.